Selamat pagi Mas Awang dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang suara hati membedakan yang baik dan yang jahat. Perkenalkan, saya Pius Aryo Pamungkas Prahara dengan NIM 239114154 dan ini merupakan materi tugas dari teologi moral. Suara hati adalah suara batin yang menjadi tempat manusia mendengar bisikan kebaikan dari Tuhan. Di dalam suara hati, kita dapat merefleksikan tindakan-tindakan kita yang paling dalam. Secara teologi moral, suara hati dianggap sebagai hukum moral yang Tuhan tanamkan dalam diri manusia, supaya kita bisa menilai apakah suatu tindakan itu yang sudah kita lakukan baik atau jahat. Suara hati memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, menjadi kompas moral yang menuntun kita pada pilihan yang benar. Kedua, membantu kita menilai konsekuensi dari tindakan yang akan kita ambil. Ketiga, suara hati juga mendorong kita untuk bertanggung jawab atas pilihan yang sudah kita buat. Serta suara hati juga menjadi saksi batin. Ia menegur kita ketika kita salah dan menenangkan kita ketika kita memilih yang benar. Suara hati itu bisa bekerja melalui suatu proses pembedaan atau discernment ketika kita berhadapan dengan sebuah pilihan. Suara hati mengundang kita untuk merefleksikan suatu isi tersebut secara jujur. Kita menilai apakah tindakan tersebut selaras dengan nilai kasih, kejujuran, dan ajaran moral yang sudah kita yakini. Ketika keputusan yang kita ambil benar, biasanya kita merasakan damai. Tetapi apabila salah, muncul kegelisahan dalam hati. Nah, nilai-nilai moral ini termasuk kasih, kebaikan, dan keadilan ini tuh konteksnya dalam kita beragama ya. Kebetulan konteks yang saya ambil karena saya beragama Katolik, jadi nilai-nilai kasih serta moral yang sudah ada yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan keluarga saya. Nah, suara hati itu tidak otomatis terbentuk begitu saja, melainkan berkembang melalui pendidikan moral dalam keluarga, nilai-nilai iman, serta lingkungan tempat kita bertumbuh. Selain itu, kebiasaan berbuat baik itu bisa dimulai dengan latihan kejujuran serta refleksi pribadi yang membuat suara hati kita tuh semakin tajam. Jadi tidak bisa serta-merta muncul dalam diri kita, melainkan hal ini tuh menjadi kebiasaan kita. Kembali lagi dalam konteks agama Katolik ya, karena kita bisa meyakini itu. Jadi dengan ajaran-ajaran iman, kitab suci, tradisi gereja yang selalu kita asah, akan terciptalah suara hati yang baik yang bisa membantu kita. Namun teologi moral juga mengajarkan ya bahwa suara hati itu tidak bisa saja salah apabila tidak dibentuk dengan baik. Baik misalnya karena lingkungan yang buruk atau ketidaktahuan seperti itu. Nah, dalam kita mengikuti suara hati itu tentunya memiliki beberapa tantangan dan ini bukan hal yang mudah ya. Seperti ada tekanan lingkungan, entah ajakan teman sebaya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, atau mungkin kadang muncul karena kepentingan pribadi yang membuat kita itu tergoda untuk mengambil jalan pintas atau cara-cara curang. Ada juga gabungan moral karena kurangnya pengetahuan ataupun pemahaman nilai. Dan seringkali itu kita takut menghadapi konsekuensi dari melakukan hal yang benar. Jadi banyak sekali ya, karena suara hati itu juga ada godaan-godaan dari suara-suara teman, suara-suara yang lain yang mungkin tidak kita sadari. Saya sendiri pernah berada pada situasi yang harus memilih ya antara kejujuran atau kenyamanan gitu. Tapi ketika saat itu saya merasa gelisah ketika ingin mengambil keputusan karena suara hati saya itu kayak ngomongin gitu kayak kamu jangan gini gitu. Nah, makanya akhirnya saya memilih untuk jujur meskipun lebih sulit ya. Keputusan itu memberi saya rasa ya damai itu tadi dan mengingatkan bahwa integritas itu jauh lebih penting daripada kenyamanan sesaat saja. Dari pengalaman ini tuh saya semakin sadar bahwa mengikuti suara hati itu adalah bagian penting dari menjadi manusia yang bertanggung jawab. Bisa kita simpulkan bahwa suara hati itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan yang dapat memandu kita menuju kebaikan.
Mampu membedakan yang baik dan yang jahat membutuhkan kepekaan, kejujuran, dan refleksi. Semoga kita semakin mengikuti suara hati yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, terima kasih.